Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, aman ba'd. Qala al-musannifu wa syarhu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumihima fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma iku setengah saking barang ya ta'allaqung pang berhubungan apa ma bil basmalah dikalan basmalah minal ma'ani saking pira-pira makna ad-daqiqati kang lembut. Mau tei barang kila kang diucapake innal ba'a sak temene ba iku ba Allahi kemuliaane Allah wasina lansi iku sanaullahi keluhurane Allah wal mimalan mim iku majdullahi keagungane Allah wakila lan dikake bahak sin dan mim itu kata-kata yang beda lafalnya tapi artinya hampir sama, kemuliaan, keluhuran dan keagungan. Wakila lanting dikaeke iku buka uttabi'ina nangise wong kang padha manut perintahe Allah. Wasinu utaisin iku sahul ghafilina laline wong kang padha lali. Wal mimu utai mim iku maghfiratuhu pengapurane Allah lil mudnibina kanggone wong kang padha nglakoni dosa kabeh. Wa qala lan ngendika bawadu sufia disebutkan ahli sufia ahli tasawuf Allah utai Allah iku li ahli sofa kedua ahli sofa atau ahli bersih hatinya, jadi tingkatan yang paling tinggi. Ar-Rahmanu utai Ar-Rahman iku li ahli wafa kedua ahli wafa itu ahli atau orang-orang yang menepati janji, yaitu orang-orang muslim, orang-orang Islam. Ar-Rahimu utai Ar-Rahimu likalil jafa kedua ahli wong kang lakoni kealanan wong tukang ahli maksiat. Nanti Ar-Rahman itu untuk sifat welas atau kasih sayang diuntukkan kepada orang-orang Islam. Ar-Rahim kanggo sebagai orang-orang atau kasihan atau belas kasihan Allah, rahmat Allah kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Wa qalu lan ngendika sawabatu sufia au dangan itibake sawallah Allah jami'al ulumi ing sekabane ulum utawa sebane ilmu fil ba'ing dalam ba'i bi tegese kelawan ingsun kana ana apa ma barang kana kang tinemu apa ma wabilan kelawan ingsun yakunu ana apa ma barang yakunu kang tinemu apa ma wujudul awali mimangko te wujude biro-biro alam iku bi sebab ingsun kelawan ingsun walaisalan ora ana iku li khairi kedue liyane ingsun apa wujudun wujud hakikiyun kang bangsa hakiki illa bil ismi kejaba kelawan isim to jeneng wa huwa utawi qaul iku makna qaulihi maknane pengendikane ulama mana gharatu ora ningali sawa ingsun fi syai'in ing dalam suwiji ila wara itu kejaba hali weruh sawa ingsun Allah fi ing dalam syai' qabalahu ing dalam sadurungi syai'. Di sebagian ulama mengatakan audallahu jami'al ulum, Allah menitipkan semua ilmu di dalam huruf ba. Artinya bikana makana wa biyakun mayakun. Jadi sebab akulah segala sesuatu terjadi dan sebab akulah sesuatu yang akan terjadi itu ada. Jadi mutlak yang ada secara hakiki itu adalah Allah, lainnya tidak ada. Karena selain Allah itu didahului, tidak ada dulu baru ada, kemudian tidak ada. Kalau Allah ada dan tidak ada. Jadi dalam hal wujud atau sifat ada itu kalau makhluk itu ada, sebelumnya tidak ada, kemudian ada dan tidak ada. Ada lagi sebagian makhluk sebelumnya tidak ada, kemudian ada terus selama-lamanya seperti surga
dan neraka. Tapi untuk Allah itu ada dan ada terus, itu bedanya. Jadi ada sebagian makhluk atau ciptaan Allah itu ada, kemudian tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada. Itu contohnya zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelumnya adanya sesuatu, dinamakan zaman azali. Maka statusnya ada, kemudian keadaan tersebut hilang atau tidak ada dengan kemunculan barang. Contoh sebagai Fulan dilahirkan pada tahun 2000. Nah, sebelum tahun 2000, sebelum terjadinya janin, sebelum terjadinya diciptakan Fulan, itu statusnya adalah azali bagi Fulan. Ketika Fulan lahir, maka azalinya Fulan itu habis. Maka status azali ada, kemudian tidak ada. Nah, Fulan sendiri statusnya tidak ada sebelum terjadinya Fulan, adanya Fulan, diciptakannya Fulan, kemudian timbullah Fulan, kemudian mati. Ada, tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada. Ada lagi surga dan neraka, itu sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Apakah selama-lamanya? Ya, surga neraka itu selama-lamanya. Maka statusnya surga dan neraka itu adalah tidak ada, kemudian ada terus selama-lamanya. Nah, Allah itu ada dan ada terus selama-lamanya. Maka dikatakan wujud hakiki. Wujud hakiki itu ada dan ada selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hikmatu tawi hikmah bi anallah ing dalam satemene Allah iku ja'ala dadake sapa Allah iftitahal basmalati ing ngawiti bismillah bil ba'i kelan ba duna ghairiha ora liyane ba minal hurufi saking pira-pira huruf wasqatalan gugurake sapa Allah al alifa ing alif min ismin saking lafal ismin wa ja'ala lan dadake sapa Allah fi makani ing dalam panggonane alif al-ba'a ing ba li'annaha karena sak temne ba iku harfun harf safawiyun kang bangsa safawi bangsa lambe tang fatihu kang kebuka bihi kelan harf apa syafatu lambe ma apa ma barang latang ta fatihu kang ora kebuka bi ghairihi kelawan liyane harf walidzalika lan krana mengkono huruf kana ono apa awalung fitahi famil zaroti kawitane kebukai cangkeme atom atau bagian terkecil al insaniyati kang bangsa manungsa fi ahdi alastu bi rabbikum ing dalam zaman alastu bi rabbikum iku bil ba'i kalawan ba fi jawabin ing dalam jawab wa anna halan sak temene ba iku maksuratin diwaca kasra hambatan ing dalam salawasi falama kanat mongko nalikane ana iku fiha ing dalam ba apa al kasratu kasra wal inkisar lan inkisar atau pecah fi surati ing dalam rupa wal makna lan makna wujidat ditemu apa syaraful indiyati mulyane sifat indiyah atau sesandingan minallahi ta'ala saking Allah ta'ala kama qala kaya oleh ngendika sapa Allah ana indal munkasirati ana utai ingsun Allah iku indal munkasirati ing dalem sandinge wong kang pecah atau sedih apa kulubum atine al wa qala lan ngendika sapa alaihi salatu wasalam nabi manutai sapane wong ku tawang tawaduk sapa man lillahi karena Allah rafa'ahu mongko ngangkat ing man sapa Allah bi khilafil alif beda klan alif fa inna fiha mongko iku sak temene ing dalam alif tarafungan utuk ana keluhuran wa kata kasuron lan ana akeh wa tatadu lan ana memanjang walidzalika malang mongko krana mengkono-mono inna fiha asqatat
uskitot digugurake apa alif. Jadi hikmah kenapa permulaan Quran diawali dengan bismillah, lafal ba atau bismillah dengan huruf ba. Karena huruf ba itu adalah huruf syafawi, huruf bibir, yang mana latang fatihu bi ghairihi. Jadi tidak ada lafal atau huruf yang mana ketika huruf atau bibir tidak membuka, kita akan melafalkan suatu huruf itu pasti harus membuka bibir, harus. Maka hikmahnya permulaan bismillah diawali dengan ba itu karena ba itu huruf syafawi, yang mana semua huruf itu permulaannya dengan huruf syafawi. Coba alif harus membuka bibir, jim tetap harus membuka bibir, ro, kaf, nun semuanya bibir terbuka. Maka hikmahnya di situ, terbukanya bibir itu menjadi keharusan dari semua huruf-huruf hijaiyah. Dan juga walidzalika, karena ketika janin kita manusia di dalam alam kandungan, pertama kali yang diucapkan adalah bala. Fingahdi alastu birabbikum, ketika kita sudah seorang bayi atau bayi yang sudah diberi nyawa, itu kan ada perjanjian dengan Allah. Allah mengatakan alastum birabbikum qalu bala. Apakah saya ini bukan Tuhanmu? Maka semua janin itu mengucapkan qalu bala, bala, betul, engkau adalah Tuhan kami. Nah, kata ba juga pertama kali diucapkan oleh janin ketika masih dalam kandungan. Jadi sebenarnya semua orang atau semua manusia itu sudah berjanji kepada Allah, mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Tetapi ketika sudah keluar, sudah di dunia, maka berbeda-beda. Tapi sebenarnya sudah berjanji, maka orang Islam dikatakan ahlul wafa, yaitu ahli atau orang-orang yang menepati janji. Karena apa? Dulu sudah melakukan perjanjian kepada Allah, dan di dunianya pun mereka taat kepada Allah dengan beriman kepada Allah. Meskipun masih maksiat atau melakukan pelanggaran, tetapi kan tetap iman, percaya adanya Allah sebagai Tuhan. Iman itu adalah amalan yang paling mulia, paling agung, paling besar, yang akan dibawa sampai akhirat. Wa anha maksuratun abada. Dan ba itu selalu dibaca kasroh ketika lafal bismillah. Falama kana sifal kasroh wal inkisar fi surah wal mana wujidat. Maka ketika ba itu selalu dibaca kasroh, bismillah, bi secara tulisan dibaca kasroh, secara manapun bermana inkisar itu pecah atau sedih, maka di situ akan kelihatan kemuliaan Allah. Sebagaimana Allah mengatakan ana indal munkasirati qulubuhum, saya itu selalu, aku Allah selalu bersama dengan orang-orang yang hatinya bersedih. Jadi bagi orang-orang yang hatinya bersih, bersyukurlah, karena Allah sudah berkata ana indal munkasirati qulubuhum, yang sedang sedih, sedang galau, ada masalah, beban berat baik secara dunia atau akhirat, maka ini janji Allah ana indal munkasirati qulubuhum. Nah, di saat itu berdoalah, karena Allah sedang ada atau menunjukkan
ke perhatiannya kepada orang-orang yang sedang bersedih. Berdoalah. Termasuk salah satu situasi yang untuk berdoa dikabulkan yaitu ketika inkisaroh atau hatinya sedih, ketika dizolimi. Itu juga termasuk salah satu situasi berdoa dikabulkan, termasuk ketika terdesak, tertekan, kepepet, sudah kayaknya sudah putus asa. Waktu hari ini saya harus mengeluarkan uang segini karena keperluan banyak, ditagih hutang, kebutuhan banyak, macam-macam. Dalam keadaan kepepet, jangan lupa, disitulah situasi Allah akan mengabulkan doa seseorang. Jadi ketika kita dizalimi, ketika waktu tertekan, terdesak, begitu juga inkisaroh, hatinya sedang sedih, maka jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Di saat itu Allah sangat memperhatikan kita. Wa man tawaddu'a lillah rafa'allahu. Nabi bersabda, barang siapa tawaduk karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi tawaduk yang karena Allah, rendah hati. Itu ketika kita sudah rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Rendah hati beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri nggak boleh. Laisa lil mu'min ayyudhilla nafsah. Tidak boleh seorang Islam atau orang Muslim itu merendahkan dirinya, nggak boleh. Sebenarnya orang-orang Islam yang benar-benar Islam, yang Islamnya tingkatnya tingkat tinggi, itu tidak boleh berjoget-joget di depan khalayak ramai. Itu kan termasuk ayyudhilla nafsah, merendahkan dirinya sendiri. Sebenarnya nggak boleh, itu haram hukumnya. Kalau tawaduk perintahan, kalau merendahkan diri tidak diperbolehkan. Maka termasuk mengemis hukumnya haram. Karena apa? Di situ termasuk ada perendahan diri, maka tidak diperbolehkan. Dalam agama tidak diperbolehkan. Kecuali ya memang mengemis itu memang ada yang diperbolehkan, kecuali memang dalam keadaan terdesak, sebagaimana rumahnya kebakaran, kehilangan harta, tidak bisa kerja karena memang kejadian mendadak, mau nggak mau harus meminta-minta. Dalam keadaan seperti itu tidak diperbolehkan. Dalam keadaan seperti itu baru diperbolehkan. Kalau untuk kekayaan ya haram. Nanti di akhirat wajahnya tidak ada, dagingnya itu menunjukkan dosa. Tidak boleh mengemis, meminta-minta, itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Apalagi untuk kekayaan. Alhamdulillah. Bikhilafil alifi, berbeda dengan alif. Kalau alif itu sifatnya tarofu, takasur, tatawul. Alif itu kan panjang, memanjang, banyak keluhuran, maka dibuang dalam lafal bismillah. Itulah hikmah dari kenapa pertama kali dimulai dengan bismillah, kenapa dimulai dengan ba. Semoga bermanfaat, mohon dikoreksi ada salahnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.